Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kembali lagi di channel Sains Biologi. Oke, pada video kali ini saya akan bahas mengenai pelaksanaan SKD tahun 2021 ya. Dimana untuk SKD tahun ini itu akan direncanakan mulai tanggal 2 September 2021 ya. Dan juga untuk saat ini ya, sebagai salah satu persyaratan yaitu peserta diwajibkan untuk PCR test ya, ataupun swab test antigen ya. Oke, sebelum kita bahas, bagi teman-teman yang belum subscribe silahkan ya di subscribe terlebih dahulu ya, dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan informasi seputar CPNS dan lain-lain ya. Oke, yang telah subscribe terima kasih ya, mudah-mudahan channel ini bisa terus memberikan manfaat ya. Oke, ini sudah resmi ya, untuk para peserta itu wajib PCR test ataupun swab test ya. Ini sudah berdasarkan surat edaran dari Badan Kepegawaian Negara ya, nomor 7781 ya. 7781 ya tahun 2021 tertanggal 23 Agustus 2021 ya. Yang ini sesuai dengan penyampaian jadwal SKD dan P3K ya tahun 2021 dan juga rekomendasi dari Satgas COVID-19 ya. Oke, ada beberapa hal ya di dalam surat edaran ini ya yang sangat perlu diperhatikan. Oke, kita bahas ya. Yang mana yang pertama yaitu mengenai seleksi kompetensi dasar atau SKD CPNS dan seleksi kompetensi P3K non guru tahun 2021, instansi pusat dan instansi daerah di lokasi BKN pusat, kantor regional dan UPT BKN akan dimulai pada tanggal 2 September 2021 ya, yang nantinya ada di jadwal ya. Oke, itu informasi yang pertama. Informasi yang kedua yaitu bagi instansi pusat yang lokasi ujiannya berada di kantor regional dan UPT BKN agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional atau kepala UPT terkait persiapan pelaksanaan SKD, CPNS dan seleksi kompetensi P3K non guru. Dan untuk lokasi ujian mandiri agar berkoordinasi dengan kepala pusat pengembangan sistem seleksi ya. Ini untuk BKN ya, yang mengadakan seleksi di pusat, instansi pusat yang lokasi ujiannya di BKN regional ya, atau UPT BKN terkait. Oke, kemudian selanjutnya ketiga, bagi instansi daerah. Nah, ini untuk daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian sendiri atau mandiri atau cost sharing mandiri agar berkoordinasi dengan kepala kantor regional BKN sesuai wilayah kerja masing-masing. Ini masih terkait dengan BKN ya, mengenai pelaksana atau panpel, panitia pelaksana seleksi CPNS ya. Kemudian kalau untuk guru tentunya itu dikembalikan ke dinas pendidikan masing-masing ya. Oke, keempat, pembagian sesi pelaksanaan SKD CPNS dan atau seleksi kompetensi P3K non guru tahun 2021 di titik lokasi BKN sebagaimana terlampir dalam surat ini. Nah, nanti saya akan bahas juga yang mengenai pembagian sesi untuk pelaksanaan SKD, karena menurut saya ini juga sangat penting ya teman-teman untuk ketahui terkait sesi, berapa sesi perharinya, dan juga untuk hari Jumat ya, nanti kita akan bahas. Kemudian kelima, bagi titik lokasi ujian mandiri. Nah, ini untuk daerah yang mandiri, untuk pembagian sesi mengikuti lampiran surat ini. Dan untuk lokasi ujian yang jumlah PC klien sebanyak kurang dari 100, maka penyelenggaraan seleksi dapat dilaksanakan paling banyak 4 sesi ya. Ini dalam sehari. Oke, kemudian yang paling penting itu di poin 6 ya. Ini berdasarkan rekomendasi Ketua Satgas COVID-19 untuk pelaksanaan seleksi calon aparatur sipil negara tahun 2021. Wajib dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ya. Nah, antara lain, ini untuk peserta ya. A. Melakukan swab test ya, RT-PCR kurun waktu maksimal 2 kali 24 jam. Atau rapid test antigen ya, itu maksimal 1 kali 24 jam
dengan hasil negatif atau non-reaktif ya. Ini yang paling penting ya teman-teman. Berbeda dari tahun lalu, kalau tahun ini wajib menyertakan swab test ya atau RT-PCR. Nah, banyak juga ya teman-teman, apakah harus RT-PCR? Nah, sesuai ketentuan ini ada dua pilihan. Untuk maksimal 2 hari atau 2 kali 24 jam itu bisa menggunakan RT-PCR, atau yang 1 kali 24 jam itu bisa menggunakan antigen. Jadi teman-teman bisa memilih salah satunya. Kemudian kedua, menggunakan masker 3 lapis. Ini masker kesehatan ya, ingat 3 pli, bukan maskernya yang 3 lapis ya. Masker 3 pli itu yang masker kesehatan, yang masker medis, bukan masker kain di lapis 3, bukan ya. Karena banyak juga ya teman-teman dari pendaftar itu harus menggunakan masker sampai berlapis-lapis, 3 lapis, 4 lapis, itu katanya akan sesak. Nah ya, padahal sebenarnya itu menggunakan masker medis yang 3 pli ya, dan juga ditambah masker kain ya di bagian luar. Jadi menggunakan masker medis yang 3 pli di bagian dalam dan menggunakan masker kain di bagian luar ya, atau ini menggunakan 2 masker ya, cuma 2 masker ya. Oke, kemudian selanjutnya jaga jarak ya, atau physical distancing minimal 1 meter. Ini tentunya cuci tangan dengan sabun dan atau hand sanitizer ya. Peserta juga diwajibkan mencuci tangan, nanti akan pasti disediakan ya cuci tangan, dan peserta juga sebaiknya ya membawa hand sanitizer ya. Oke, kemudian selanjutnya ruang kegiatan maksimal diisi 30% dari kapasitas normal ruangan tempat pelaksanaan seleksi CASN tahun 2021 ya, yang akan dilakukan ya. Kemudian khusus bagi peserta seleksi CASN tahun 2021 di Jawa, ini Jawa, Madura, dan Bali, ini wajib sudah divaksin dosis pertama. Nah, ini kartu vaksin ya teman-teman, di sini sudah berlaku ya untuk di daerah Jawa, Madura, dan Bali ya, di daerah lain belum. Oke, kemudian selanjutnya ketujuh, instansi pusat dan instansi daerah yang lokasi ujiannya berada di lokasi ujian mandiri wajib berkoordinasi dengan Satgas Penanganan COVID-19 di daerah pada titik lokasi penyelenggaraan seleksi CASN tahun 2021. Oke, peserta seleksi CASN wajib mengisi formulir deklarasi sehat. Nah, ini juga ya, ini sangat penting ya. Kemarin juga banyak ya teman-teman yang menanyakan kapan sih itu deklarasi sehat diisi. Nah, di sini sudah ada penjelasannya dalam kurun waktu 14 hari ya, sebelum teman-teman mengikuti seleksi ya. Jadi misal teman-teman itu sudah ada jadwal seleksi, nah teman-teman silahkan diisi ya itu deklarasi sehat ya. Jika teman-teman sudah terlanjur mengisi, tidak apa-apa ya, nanti bisa diisi ulang ya. Dan nantinya teman-teman bawa pada saat registrasi ya, registrasi untuk peserta CASN ya di lokasi ujian. Kemudian jadwal seleksi kompetensi P3K guru itu disampaikan. Nah, ini ya yang tadi saya sampaikan, untuk P3K guru itu dikembalikan ke Dinas atau Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi ya. Itu dikembalikan ke kementeriannya masing-masing. Oke. Kemudian untuk lokasi dan waktu pelaksanaan SKD CPNS. Nah, ini untuk 3 sesi ya. Ini hanya 3 sesi. Itu ada 12 ya di pusat, kantor region Yogyakarta, Semarang, BKN Surabaya, itu cuma diperbolehkan 3 sesi ya. Ini ada 12 ya. Teman-teman bisa baca sendiri ya yang mana yang harus menggunakan 3 sesi ya, hanya 3 sesi. Jadi teman-teman sudah bisa ya memprediksi nanti jam berapa, sekitaran jam berapa ya. Kemudian ingat ya, untuk jadwalnya per 2 Desember ya, 2 September mohon maaf, 2 September. Kemudian ini yang untuk 4 sesi ya, untuk UPT BKN Serang sampai UPT BKN Sorong ya. Nah, untuk sesi pertama itu untuk registrasi ya dan pemberian PIN itu mulai pukul 6.30 sampai jam 8 ya. Dan untuk pelaksanaan ujian itu jam 8 sampai 9.40. Jadi teman-teman itu kurang lebih 190 menit ya, kurang lebih 3 jam lebih ya, 3 jam lewat 10 menit ya di lokasi ujian ya.
Jadi teman-teman itu sudah bisa ya. Mulai dari sekarang yang tidak terbiasa memakai masker itu wajib sekarang latihan menggunakan masker ya. Karena informasi juga itu selama berada di dalam lokasi ujian, teman-teman tidak boleh menurunkan masker kecuali saat makan dan minum. Ya, seperti itu ya, teman-teman. Kemudian selanjutnya untuk hari Jumat, SKD hari Jumat itu hanya 2 sesi ya. Jamnya masih sama, yaitu 6.30 sampai 8.00 dan 13.30 sampai 5.00 ya. Ya, satu sesi itu kurang lebih 190 menit ya. Oke, kemudian untuk P3K non guru di sini hanya 3 sesi ya yang diperbolehkan. Itu mulai dari 6.30, ini untuk registrasinya cuma 70 menit ya. Kemudian untuk pelaksanaan ujian 130 menit ya. Tetap sama ya, ini kurang lebih 200 menit ya dalam satu sesi. Oke, mungkin cukup ya informasi mengenai pelaksanaan SKD tahun 2021 ya. Oke, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Jika misal ada yang kurang jelas ya, informasi yang kurang jelas, teman-teman boleh tanyakan di link di deskripsi ya, atau di kolom komentar. Oke, mungkin cukup ya. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika misal ini bisa bermanfaat, silakan teman-teman share ya. Dan juga jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi ya, agar nantinya teman-teman tidak ketinggalan update-update terbaru dari channel ini. Oke, sekian, salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.